saya berangan-angan untuk mengadakan sesuatu tempat untuk tempat kegiatan rohani itunya sebetulnya awalnya. Apakah tempat berdoa, apakah tempat retreat, dan sekalian bisa wisata alam kalau Tuhan kasih lahan. Nyatanya dikasih Tuhan lahan. Kalau gitu kita bikinlah sekolah penginjilan dengan harapan Tuhan kirimlah orang-orang tua muda, tapi harus tinggal di dalam selama pendidikan itu, karena di dalam dia mau harus dilatih mentalnya, kepribadiannya, supaya dia benar-benar memiliki hati dan pikiran Hamasiah gitu. Saya sebetulnya visinya ini dari berdasarkan kerinduan, berdasarkan pengalaman. Banyak sih sekarang ini pendeta-pendeta yang sudah ke desa-desa, pendeta-pendeta gereja-gereja besar. Tapi saya melihat masih banyak sekali yang dibutuhkan. Kami bukan punya misi misalnya mengkristenkan yang bukan Kristen, enggak. Kita ini hanya melayani ke dalam. Yang Kristen itu punya iman yang kokoh, yang benar-benar dia mengimani imannya. Jadi misi di sini itu hanya melaksanakan amanat agung Yeshua Hamasiah. Itu Yesaya 11 ayat 2. Misinya menjadikan semua bangsa murid Yeshua Hamasiah. Matius 28 ayat 19. Seminari Bukit Gibeon berdiri mulai tahun 2013. Seminari ini terdiri atas tentu yang paling penting sebagai sekolah adalah ada kelas, ya. Kemudian ada satu aula besar yang dimana kadang-kadang kami ketika belajar tentang hal-hal yang baru, pelajaran dari luar negeri maupun dari hal-hal yang orang-orang yang punya kapabilitas yang khusus itu di aula. Kemudian kita punya perpustakaan yang terus-menerus kita upgrade, kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga ada kantor, di ruang kantor juga ada kita siapkan ruang pemuritan, kemudian ada konseling. Ya. Selain itu mereka tinggal di asrama, ya, asrama putra, asrama putri, ruang makan. Kemudian selain itu kita juga diperbantukan untuk menyiapkan paket-paket pelayanan di rumah retreat di bawah. Jadi fasilitasnya cukup memadai. Jadi saya kira bagi orang yang mau masuk, saya kira sangat bagus untuk belajar di sini. Sistem pengajaran di sini adalah sistem kombinasi antara ilmu agama dengan ilmu kehidupan sosial sehari-hari yang mereka ada di lapangan. Jadi sistem pengajarannya lebih kepada sistem penerapan. Itu yang dilakukan di sini. Di sini kurikulumnya kita buat tentu ada mata kuliah dasar umum, itu penting karena siapa tahu mereka nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi ya, atau sekolah teologi ya, itu ada. Tapi lebih banyak kita juga tambahkan ke pendidikan karakter, kemudian misi. Misi ini sangat dominan, kemudian juga konseling, kemudian praktek lapangan. Ya, praktek lapangan untuk melakukan pelayanan-pelayanan praktis, namanya holistic ministry. Kemudian juga peperangan rohani, itu sangat penting supaya mereka betul-betul siap untuk melayani. Ada perbedaan yang spesial adalah kita terus dalam rangka pemulihan. Banyak orang mungkin tidak mempelajari yang namanya dogmatika tentang nama Tuhan orang Kristen yang sebenarnya, yaitu namanya Yahweh. Bahwasanya penyembahan yang benar kepada Tuhan itu adalah bukan orientasi kepada gaya yang sekarang justru orang yang difokuskan, tapi kita penyembahan kepada Tuhan. Jadi di tempat ini ya biasanya kan kalau sekolah-sekolah misi Alkitab itu lebih condong ke teologi ya seperti itu ya. Tapi kalau di sini memang pelajaran itu adalah untuk pemulihan mereka pribadi dulu. Jadi syarat utama adalah hati ingin ambil bagian di dalam sekolah memisi ya. Itu yang paling utama. Ya memang kalau dari segi pendidikan kita mengutamakan yang tamatan SLTA ya. Kemudian juga adalah orang-orang yang memang membawa rekomendasi dari gerejanya.
Untuk tahap awal itu 6 bulan bahkan setahun kadang-kadang tidak boleh keluar. Mereka hanya bisa keluar kita bawa ke gereja tertentu atau ke tempat tertentu, pelayanan di mentoring terus oleh pembimbing. Dan kemudian setiap selesai 1 semester mereka kami buat ke lapangan. Sebab kami melakukan pola Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus yang memuridkan 3,5 tahun muridnya bisa menjadi rasul yang luar biasa. Di asrama ini mereka dilatih untuk mandiri, belajar mulai dari hal yang sederhana sampai yang sulit. Sampai mereka harus masak dengan mengambil kayu di hutan, mengampak, menyensonya, bahkan menyusun semua. Di dalam kelompok itu mereka ada 6, 7, sampai 8. 1, 2, 3 orang itu adalah 1 pemimpin, 2 itu pembina menolong dia. Kami para dosen yang menjadi pembina itu sangat mudah untuk mengkoordinasi. Bahkan bisa memonitoring sampai hal-hal yang sedetail mungkin. Di balik itu pemuritan didukung dengan namanya konseling, di mana kalau setiap ada masalah, para dosen wanita yang terpilih yang memang sudah capable dan mampu membangun orang-orang di sekitarnya yang sudah terbukti bertumbuh secara rohani, nah ini mengkonseling mereka. Kalau kami sebagai siswa di Bukit Gibeon ini dari pagi, dini hari jam 4 kami saat teduh, kami berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Setelah 5:30 kami acara gotong royong, pembagian tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang memasak, ada yang membersihkan gedung, ada yang mengerjakan halaman, ada yang menyiram tanaman. Setelah itu makan pagi jam 8 sampai jam 8.15 ataupun sampai jam 8.20. Setelah itu jam 9 sampai jam 12.40 kami kuliah. Jam 12.40 sampai jam 2 itu istirahat untuk siang. Dari jam 2 sampai jam 3.40 kuliah lagi. Dari jam 3.40 yang tim masak kembali memasak. Dan yang selebihnya kami masuk ke perpustakaan. Setelah jam 6 kami kembali ke asrama, kami melanjutkan aktivitas kami. Selesai itu kami jam 7 makan malam. Dan selesai makan malam, kalau kami ada ibadah, kami melakukan ibadah. Tapi terkadang hari Senin atau hari Selasa itu kami tidak ada ibadah, jadi kami melakukan aktivitas masing-masing. Terkadang kami sharing-sharing firman, terkadang kami sharing apa yang kami rasakan satu hari itu, apa yang kami dapatkan satu hari itu, kami sharing seperti pemuritan begitu. Itulah untuk kegiatan sehari-harinya di luar hari Rabu. Karena hari Rabu kami puasa penuh dari Selasa sore sampai Rabu sore jam 7. Begitu juga hari Sabtu, puasa setengah hari. Kalau hari libur kegiatan kami biasanya kami penginjilan. Kalau hari libur ini biasa kami diantar ke Parapat, kami melakukan penginjilan ke Siantar maupun ke panti rehabilitasi atau ke tempat-tempat rumah sakit. Biasanya kami penginjilan di situ. Pengalaman saya waktu PPL itu ditempatkan di suatu tempat yang memang kumuh gitu. Jadi di sana tidak ada lampu, tidak ada listrik gitu kan. Jadi bahkan di sana pun tidak ada sinyal. Jadi memberikan
komunikasi pun kepada saudara-saudara dimanapun kita tidak bisa. Kami PPL sudah di berbagai tempat, di kebun-kebun, di Batangkumu, di Parsuk, di segala kebun Torganda, di Rantau Parapat juga iya. Dan sekarang kami PPL lagi di Jambi. Ketika saya ada di Riau dan sekarang juga saya lagi PPL di Jambi, di sana mereka banyak yang tidak tahu di dalam Bapa Yahweh Yeshua Mesya itu ada keselamatan. Terkadang ada orang-orang yang di sana tidak menerima kami di dalam pelayanan. Mereka tidak menerima karena apa benar rupanya Tuhan yang kamu sembah itu memang Tuhan yang memberi keselamatan? Apa benar rupanya Dia itu jalan keselamatan? Nah, banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi kami, karena memang itu tugas kami, itu kerinduan kami untuk menyampaikan keselamatan itu kepada orang-orang. Apapun yang terjadi kami tetap semangat, kami tetap membagikan keselamatan itu kepada mereka. Dari kedalaman. Kalau untuk target kita dan kita harapkan dari apa yang kita lakukan dalam pendidikan ini, ketika mereka sudah memahami tentang hati Tuhan atas pemulihan keluarga dan gereja, mereka ketika pulang ke rumahnya, keluarganya mereka layani. Mereka diwajibkan untuk minimal memenangkan 15 jiwa. Pengertian memenangkan adalah membawa orang itu keluar dari kegelapan, baik itu mungkin keterikatan okultisme, narkoba, atau juga mungkin ketidakpahaman tentang firman. Kemudian bisa membuat satu sistem pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa mengalami perubahan ya. Banyak hal yang kita lihat yang dulunya mereka datang sangat tidak mengerti bahkan dalam kegelapan, mereka sekarang sudah berubah. Mereka sudah melihat visi dan misi untuk orang-orang terhilang. Kiranya tempat ini boleh menjadi suatu tempat dambaan generasi-generasi muda untuk mereka boleh nanti mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat, terlebih pemimpin-pemimpin rohani. Sembah